Ini terlihat seperti kaki kadal atau iguana. Menurut ilmuwan kehutanan Arnold Fregoso dari Penro, Isabella mengatakan, jika memang ular itu memiliki kaki, besar kemungkinan terjadi karena adanya mutasi genetik. Mutasi genetik merupakan perubahan besar makhluk hidup. Mutasi ini diakibatkan karena kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, biasanya disebabkan karena radiasi atau mutagen kimia, yaitu kesalahan dalam proses pembentukan gen. Para ilmuwan menyayangkan kematian hewan aneh ini, namun mereka masih antusias untuk meneliti lebih jauh tentang proses perubahan ekstrim pada ular tersebut. Penduduk di sekitar pantai di wilayah Barangay, Marigondon, Filipina digemparkan oleh penemuan spesies hiu super langka. Uniknya, hiu langka ini merupakan hiu ompong karena saat diketemukan, hiu ini tidak memiliki gigi satupun. Nelayan setempat menemukan hewan aneh ini terdampar di bibir pantai dalam kondisi tak bernyawa. Makhluk langka ini merupakan salah satu jenis dari ikan hiu, yakni ikan hiu bermulut besar. Hewan raksasa berjuluk Megamorph shark atau hiu mulut raksasa ini memiliki panjang sekitar 4,5 meter dan mempunyai bobot seberat 1 ton. Tidak diketahui secara jelas penyebab kematian ikan human ghost ini, tetapi Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di wilayah tersebut akan melakukan investigasi untuk menemukan penyebab kematian hewan ini. Seorang sarjana hiu dari Universitas Southampton, Christopher Bird, mengatakan bahwa hewan ompong ini benar-benar tidak ditemukan lagi sejak 1976. Rencananya, Megamorph shark ini akan dibawa ke Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Resources guna diperiksa lebih lanjut. Sebuah spesies baru amfibi tak berkaki yang menyerupai cacing tanah raksasa atau ular telah ditemukan di daerah terpencil di hutan hujan Kamboja. Hewan aneh berwarna abu-abu coklat atau yang disebut Ichthyopsis cardamomensis ditemukan di barat daya pegunungan Cardamom, Kamboja, yang menurut Fauna dan Flora Internasional, area ini merupakan sebuah area yang terancam kehilangan habitat. Kontan saja warga di sekitar lokasi gempar atas penemuan hewan aneh itu. Mereka berlomba mengabadikan momen ini. Warga terlihat tidak takut untuk mendekati hewan raksasa ini, meski tidak diketahui apakah hewan ini masih hidup atau sudah mati. Mark Quartiano, seorang pemancing laut di kota Miami, Florida, Amerika Serikat, berhasil menemukan seekor ikan aneh berupa monster laut seberat 362 kg. Saat Mark mengetahui bahwa pancingnya berhasil mendapatkan ikan aneh, ia bergegas mengabadikan tangkapannya ini untuk didokumentasi dan disebarkan di akun jejaring sosialnya. Penemuan ikan aneh ini ternyata bukan yang pertama ditangkap oleh Mark. Sebelumnya, ia pernah menemukan ikan seperti ini, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Mark sendiri tidak mengetahui ikan jenis apa yang ditangkapnya. Namun jika dilihat dari bentuknya, ikan raksasa ini mirip seperti ikan pari. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, barulah diketahui jika monster laut ini merupakan seekor ikan Dactylobatus clarkii yang biasa hidup di laut pada kedalaman 1000 kaki atau sekitar 300 meter. Selanjutnya, Mark melepaskan kembali ikan raksasa ini ke laut agar populasi ikan aneh ini tetap terjaga. Kedalaman laut masih menyimpan berbagai misteri kehidupan dunia. Sebuah makhluk laut aneh dan langka kembali ditemukan.
Kali ini penemuan menggemparkan mendapatkan seekor ikan dengan tanduk gelatin abu-abu atau yang disebut Rhinochimaeridae atau biasa dikenal sebagai chimaira berhidung panjang. Ikan ini dilaporkan berhasil diangkat dari laut di wilayah Kanada dan saat ini disimpan oleh pihak Canadian University. Ikan chimaira berhidung panjang merupakan jenis ikan yang benar-benar langka dan hanya satu spesies yang sama yang berhasil ditemukan dan didokumentasikan sebelumnya di Selat Hudson. Nigel Hesse, seorang peneliti dari Ocean Tracking Network, meyakini bahwa ikan ini telah ada di lautan selama lebih dari 350 juta tahun. Ikan langka ini dengan bentuk mirip monster berhidung panjang ini hidup di kedalaman 2000 meter dan sangat sulit untuk dijumpai apalagi ditangkap. Dalam laporan peneliti, ikan ini disebutkan memiliki panjang tubuh sepanjang 1 meter dan memiliki gigi tajam. Seluruh kulit ikan ini dipenuhi saraf sensorik yang membantu mereka untuk menemukan makanan dalam perairan dalam yang gelap. Dengan ditemukannya ikan ini, maka tidak menutup kemungkinan jika masih banyak biota laut aneh lainnya yang belum teridentifikasi sampai saat ini. Jerboa adalah mamalia berbentuk menyerupai kanguru kecil. Hewan unik ini ditemukan di padang pasir Qatar. Hewan ini melompat seperti kanguru, mempunyai telinga seperti kelinci, bertubuh seperti tikus, suaranya seperti anak ayam, dan tangannya kecil seperti T-Rex. Hal ini menyebabkan jerboa sebagai hewan dengan keunikan yang luar biasa. Para ilmuwan telah mengidentifikasi 25 spesies jerboa dengan jerboa berkaki bulu, merupakan spesies paling umum ditemukan di bagian tengah dari Rusia melalui Mongolia hingga ke Tiongkok Utara. Binatang nokturnal ini lebih menyukai gurun dan tinggal di liang bawah tanahnya pada siang hari yang panas, tetapi berkeliaran mencari makan pada waktu malam ketika udara lebih dingin. Uniknya, hewan aneh yang cenderung hidup di gurun yang panas ini ternyata tidak bisa makan biji keras. Kebanyakan spesies jerboa hidup dengan makan tanaman, namun ada juga beberapa spesies jerboa yang memakan kumbang dan serangga lain yang mereka temui. Seekor spesies belut langka berhasil ditemukan di Tiongkok. Anehnya, belut ini memiliki wajah yang mirip dengan gambaran alien dalam berbagai film bergenre fiksi sains. Hewan aneh yang memiliki wajah mengerikan ini ditemukan di Danau Taihu di Dising, Provinsi Jiangsu, wilayah timur Tiongkok. Penemuan hewan ini di wilayah danau adalah hal yang tak biasa. Pasalnya, belut ungu ini biasanya ditemukan di muara atau laut. Sontak, hal ini menggemparkan warga sekitar. Belut yang ditemukan bukan jenis baru. Belut ini dikenal sebagai pemakan ikan kecil, krustasea, dan invertebrata lainnya. Dalam hidupnya, ukuran belut ini bisa mencapai panjang 30 cm. Belut ungu gobi ini dapat berenang sejauh 100 km. Selain di Tiongkok, belut gobi ini dapat diketemukan juga di Afrika bagian timur, India, Australia, Jepang, Bangladesh, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru. Pemirsa, itulah beberapa penemuan hewan yang menggemparkan versi On The Spot.
ちょっと気持ち悪いよこれ。ひだひだがすげえ。ちょっとついてみようか。おおマジか。おお。ゆっくりやれよ。怖えな。めちゃめちゃ気持ち悪い。マジで。何してんじゃん。ちょっと裏返してみるわ。おお。すげえなこれ。超重い。重い。なんか。おお。何これ。気持ち悪い。これ裏。うわー気持ち悪い。これ以上ちょっとやばいな。ちょっとここ穴じゃないここ。やべえよ。いや入んね入んね。マジで。すごい。これさなんかかけてみね。借りるよこれ。いくよ。おお。よしと。動かなくなったじゃん。動かなくなっちゃった。死んじゃったのかな。動いた。動いた。おお。これ。なんか動いてますよ。It sure ain't pretty, and if you weren't expecting it to swim across your sight line, it's just a little bit frightening looking too. Yes, it's wrinkly, yes, it's long, and yes, it looks a little grey around the gills. But this is one of the rarest things ever to come from the bottom of the sea. It's a prehistoric shark, which has been discovered alive in the ocean off the coast of Japan. The 1.6 metre long eel-like creature's no new kid on the block, though, as marine expert Mitsuri Sato explains. We found remains of these frill sharks in the Earth's layer that are 80 million years old, so this truly is a living fossil. Little's known about the frill sharks' lives, but it is understood that they live off squid, fish and other sharks. Their usual habitat's about 600 metres below sea level, and the corpses are often found in fishermen's nets, but rarely are they seen alive, let alone caught on camera. With her forked teeth, dead-looking eyes and sandpaper-like skin, she's perhaps not the most beautiful species in the world, but she is indeed a truly wonderful sight to behold. Although she was taken to a marine park to try and keep the sea monster alive, efforts unfortunately were not quite enough. She was unable to survive outside of her normal marine environment, and the frill shark died shortly after capture. Pandu rusa-rusa ini agar mereka tidak salah arah atau tertinggal dari kelompok. Karena yang paling berbahaya dari migrasi ini adalah rusa-rusa yang lelah dan memutuskan untuk menyerah dan kembali ke tempat asal. Karena itulah Helene menjaga agar rusa-rusa kecil tidak tertinggal dan tetap berada di dekat rusa dewasa. Akhirnya kawanan rusa ini sampai di daratan tempat baru yang lebih nyaman untuk menikmati musim berikutnya. Kejadian aneh dan malang juga dialami seekor kuda ketika ia terjerumus di sebuah kolam, lalu membeku dengan posisi berdiri akibat cuaca dingin. Beku itu berdiri dalam kolam tersebut hingga ia jadi terperangkap. Untunglah seekor penyelamat datang menolong kuda payah karena kondisi yang licin bersalju dan berat kuda rata-rata 800-an kilogram. Kuda itu akhirnya dapat diselamatkan. Setelah itu kuda tersebut dapat kembali berjalan walau tampak sedikit kesulitan akibat baru saja berada dalam kebekuan. Aneh tapi nyata. Seekor babi melahirkan anak babi yang mirip gajah, lengkap dengan belalainya. Anehnya lagi, walau anak babi tersebut bertemu anak babi lainnya, namun kuping babi tersebut lebar, sehingga justru lebih mirip gajah kecil. Peristiwa menggeger tersebut terjadi di Anhui, Cina, pada sebuah peternakan babi. Seperti biasa, induk babi melahirkan 7 ekor babi bayi, namun ternyata salah satunya berwujud berbeda. Sayang, anak babi mirip gajah yang beratnya mencapai 1000 gram tersebut hanya dapat bertahan hidup selama 9 jam, sebelum akhirnya mati karena tidak adanya susu.
Selanjutnya adalah ulah seekor burung pipit yang menyebabkan kebakaran dengan kerugian sebesar 250.000 pound sterling atau lebih dari 4 miliar rupiah. Berawal dari kebiasaan burung kecil tersebut mengumpulkan sisa puntung rokok yang masih menyala di atas atap sebuah toko, yaitu Crescent Stores di Eassingham, Inggris, untuk dijadikan sarangnya. Akibatnya toko tersebut ludes terbakar. Pemilik toko sempat kebingungan mengapa tokonya dapat terbakar, sementara tidak ditemukan korsleting listrik atau masalah dengan gas. Namun akhirnya pihak investigasi dari asuransi menemukan penyebabnya saat ditemukan 35 puntung rokok di atas atap toko tersebut. Warga desa Sumarang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikejutkan dengan penemuan serangga misterius mirip nyamuk. Namun anehnya ukuran serangga tersebut berkali-kali lipat melebihi ukuran nyamuk normal, sebesar capung dan memiliki patok. Serangga misterius itu pertama kali terlihat saat warga akan melakukan sholat maghrib berjamaah Senin kemarin. Menurut salah seorang warga, nyamuk raksasa itu memiliki panjang tubuh sekitar 2,2 cm, panjang sayap 2,5 cm, dan panjang kaki 7 cm. Sampai saat ini banyak warga meyakini bahwa serangga yang mereka temui itu merupakan nyamuk terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dan kejadian aneh yang terakhir berikutnya adalah peristiwa di mana ditemukannya kelinci paling langka di dunia yang ternyata ada di Sumatera. Hewan ini pernah dikira punah pada tahun 1990-an oleh International Union for Conservation of Nature. Kelinci ini hidup di tempat yang sangat terisolasi di hutan-hutan Bukit Barisan, Sumatera. Kelinci yang kabarnya hanya aktif pada malam hari itu memiliki bulu tebal dan lembut serta bermotif garis-garis. Ciri lainnya adalah kelinci tersebut memiliki ekor berwarna merah dengan bobot sekitar 1,5 kg dan memiliki telinga yang lebih kecil dari kelinci pada umumnya. Pemirsa, itulah 7 kejadian aneh yang terjadi pada hewan versi On The Spot. Yang terjadi, mulai dari hewan yang bertindak seperti manusia, kelainan genetik, hingga terdamparnya hewan di tempat yang tidak seharusnya ia berada. Namun ternyata tidak semua dari kejadian aneh itu dapat diketahui penyebabnya. Dari sekian banyak peristiwa aneh yang dialami hewan atau yang berhubungan dengan hewan, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kejadian aneh pada hewan. Kejadian aneh yang pertama pernah dialami seekor anjing yang malang. Anjing tersebut terdampar di sungai Los Angeles, Amerika Serikat. Entah apa yang membuat anjing itu berada di sungai beraliran deras tersebut. Untunglah walau kejadian itu telah berlangsung beberapa jam, namun akhirnya diketahui sebuah regu penyelamat. Dengan cepat, salah seorang anggota regu penyelamat dengan menggunakan helikopter berusaha menolong anjing tersebut. Hebatnya, anjing itu diangkut dari sungai tanpa menggunakan alat apapun, hanya dalam dekapan anggota penyelamat. Sampai di darat, anjing ulang. Pemandangan langka terjadi di negara Skandinavia. Pemandangan dramatis 3.000 ekor rusa yang menyeberang sejauh 2,5 km menyeberangi sebuah selat. Padahal selatan terletak di utara negara Skandinavia itu mempunyai iklim kutub yang terkenal sangat dingin. Setengah dari tubuh rusa-rusa ini berada di air laut yang dingin. Dengan menggerakkan kakinya, rusa-rusa tersebut berenang menyeberangi selat sebelum udara dan air laut yang dingin melemahkan tubuh mereka. Adalah L. Helene, seorang pemerhati lingkungan yang baik hati, memandu rusa-rusa ini agar mereka tidak salah arah atau tertinggal dari kelompok. Karena yang paling berbahaya dari migrasi ini adalah rusa-rusa yang lelah dan memutuskan untuk menyerah dan kembali ke tempat asal. Karena itulah Helene menjaga agar rusa-rusa kecil tidak tertinggal dan tetap berada di dekat rusa dewasa. Akhirnya kawanan rusa ini sampai di daratan tempat baru yang lebih nyaman untuk menikmati musim berikutnya.
Doors menjadi pusat perhatian lantaran bentuk hidungnya yang mancung mirip manusia. Bahkan jika dilihat dari samping, seluruh wajahnya bisa dibilang hampir sama dengan wajah manusia. Ikan aneh ini diberi nama unicorn fish atau juga Nimrod. Ukuran ikan Nimrod ini biasanya dapat mencapai sepanjang 7 inci dengan tanduk yang berukuran 2 inci. Menurut Supervisor Sea Life Center Matthew Fuller, tonjolan berbentuk hidung yang ada pada ikan tersebut sebetulnya merupakan tanduk yang bisa muncul di tempat yang berbeda di setiap jenis hewan lainnya. Selain tanduk yang menyerupai hidung, ikan ini juga memiliki keistimewaan lainnya, yakni kemampuan mengubah warna kulitnya. Namun, tanduk ini digunakan sebagai senjata atau untuk berenang, dan kemungkinan hanya dipakai untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Selanjutnya adalah rusa berkepala mirip naga. Seorang fotografer veteran asal Italia, Paolo Tocchio, telah memotret seekor hewan rusa yang terbilang aneh di Kenya. Dari fotonya terlihat keanehan di bagian kepala rusa betina tersebut dengan bulu panjang, 2 tanduk, dan mukanya yang tampak aneh dan seram yang berbeda dengan rusa pada umumnya. Bahkan bisa dibilang kepalanya seperti lukisan kepala naga atau mirip anjing terrier dengan rambut tebal di kepalanya. Tocchio yang memotret rusa aneh itu belum bisa meyakinkan para ilmuwan karena hingga kini rusa aneh tersebut tak ditemukan lagi. Namun demikian, para ahli belum yakin bisa menentukan hal yang membuat rusa tersebut berjenggot karena bukti yang mereka punya hanya berupa foto. Berikutnya adalah serangga kepala kacang. Serangga kepala kacang atau juga disebut peanut head bug ini merupakan salah satu dari 10 hewan unik yang ditemukan di hutan Amazon beberapa tahun lalu. Serangga unik ini memiliki bentuk kepala yang menyerupai kacang yang masih dalam kulitnya. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kepalanya tersebut digunakan untuk mengelabui para pemangsanya. Selain itu, jika sayap hewan ini dikembangkan, maka akan tampak seperti mata pada bagian bawah. Berlanjut ke burung berkepala aneh. Sama seperti jenis unggas lainnya, poto adalah jenis burung yang senang bertengger pada batang pohon yang sudah kering dan mati. Dengan warna bulunya yang mirip dengan batang pohon, sangat membantunya dalam menyamar dan menghindari serangan dari para predatornya. Burung ini adalah pemangsa nokturnal yang aneh, juga dikenal sebagai ghost bird, yang sering ditemukan di Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan. Bulunya menyerupai kulit kayu dan memiliki kelopak mata bercelah yang memungkinkannya untuk melihat, bahkan ketika matanya tertutup. Poto memiliki kepala yang cukup unik dari burung pada umumnya. Ia memiliki paruh selebar setengah dari kepalanya dengan matanya yang besar yang membuatnya terlihat seperti burung robot. Namun pada malam hari, poto hanya dapat ditemukan karena matanya memantulkan cahaya, bersinar seperti mata kucing dan burung hantu. Poto biasanya akan tetap bergerak bahkan ketika didekati oleh hewan lain, dan mereka hanya terbang ketika mereka merasa bahwa penyamaran mereka telah diketahui. Berkepala aneh berikutnya adalah kepala kera mirip burung hantu ditemukan di Kongo. Spesies kera yang baru ditemukan ini sudah dikenal penduduk lokal dengan nama Lesula. Keberadaan primata baru ini diketahui setelah sang betina terlihat dipelihara oleh pemilik sekolah di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2007. Uniknya, spesies ini memiliki wajah dan kepala yang mirip dengan burung hantu. Bentuk mukanya juga terlihat lebih bulat dibandingkan kera pada umumnya. Selain itu, kera ini juga memiliki warna yang berbeda dengan jenis kera umumnya. Bulu pada bagian wajah dan punggungnya berwarna hitam keabu-abuan serta ada sedikit warna kuning keemasan. Warna yang tidak kalah menghebohkannya adalah warna di bagian bokongnya. Meskipun habitat Lesula ditemukan di wilayah hutan Afrika yang jarang penduduknya, para peneliti mengatakan bahwa kera ini sangat rentan terhadap kepunahan. Hal tersebut dikarenakan banyak kawanan mereka yang sudah diburu untuk diambil dagingnya.
lebih dari satu. Layaknya hewan yang memiliki kelainan genetik pada umumnya, seekor ular juga dapat saja terlahir dengan kondisi berkepala lebih dari satu. Seperti yang pernah dimiliki oleh seorang kolektor hewan aneh, Todd Ray, yang ular berkepala duanya telah dicatat oleh Guinness Book of Record sebagai binatang paling aneh di dunia. Menurut para ahli, ular berkepala dua hanyalah kembar siam yang terhubung satu sama lain melalui organ atau bagian tubuh seperti makhluk kembar lainnya, dan dipercaya memiliki organ serupa namun salah satu kepalanya tumbuh abnormal serta bersifat parasit. Meskipun berbagi satu tubuh, namun kedua kepala ular itu tidak menyadari keberadaan yang lain. Karenanya naluri mereka yang juga terpisah. Bila salah satu yang makan, maka hanya satu yang benar-benar makan. Sehingga tak heran bila ada kejadian ular kepala dua ini berebut dan berkelahi satu sama lain memakan mangsanya. Tak hanya berkepala dua, bahkan di Afrika juga pernah ditemukan ular berkepala tiga yang diketahui lebih senang bersembunyi di semak-semak. Karenanya tak banyak informasi yang dapat diperoleh dari hewan langka ini. Dan hewan berkepala aneh yang terakhir adalah ikan dengan alat kelamin di kepalanya. Hewan dengan nama Palotetus kulong ini adalah salah satu ikan aneh yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Uniknya, pejantan ikan sepanjang hanya 2 cm ini memiliki alat kelamin di kepalanya. Spesies tersebut ditemukan pada tahun 2009 oleh Koichi Shibukawa dari Nagao Natural Environment Foundation Jepang di Sungai Mekong, Vietnam. Dan alat kelamin jantan Palotetus culong ini bukanlah berupa alat kelamin jantan, melainkan priapium. Alat ini berupa otot berbentuk pipa yang merupakan modifikasi dari sirip, dada, dan panggul, di mana di dekat ujungnya ada bagian serupa gergaji yang bergerigi yang disebut tenasinium. Sementara di bagian depan ada bagian berbentuk batang disebut toxatinium. Bukan cuma alat kelamin yang ada di kepala, namun mulut dan anusnya pun terletak di bagian itu. Dan saluran cernanya berbentuk huruf U. Tak ada yang pernah melihat ikan ini kawin, namun diduga alat kelamin jantan itu dipakai untuk memegang betina saat kawin sebelum akhirnya mentransfer sperma. Lane Parenti dari Smithsonian Institution di Washington mengungkapkan, belum diketahui mengapa ikan ini berevolusi memiliki alat kelamin di kepala. Namun, Palotetus culong hanyalah salah satu jenis dari grup ikan Aterinomorpha yang memodifikasi sirip sebagai alat kelamin. Kerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oh ya, kami melihat fenomena teraneh di satwa ini. Lihat nih, kedua entong ini alias bebek ini masa nangkromnya dua anis sangat aneh sekali ya, lucu dan unik deh. Lihat lebih dekat. Dan ini unik sekali ya. Gak tahu ini entongnya stres atau ngesel gila sih. Dasar nggak apa-apa deh. Kita mundur aja. Jangan mengganggu, nanti gagal angkromnya. Kita pelan-pelan. Untuk soalnya galak gitu kalau ada sampai ada cantiknya. Hey. Tengok tu. Batu tu. Oi. Batu tu dari tadi sama. Jom. ផ្សាយទៅតាមវិទ្យុហើយឃើញថាព្រៃដំរីទឹកក៏បានឡើងមកក្នុងចំណោះជើងវត្តសាលាពុទ្ធីទាំងមូលញាតិញោមទាំងចាស់ទៅទិសក៏ចង់សកលដោយអត់មានបានឃើញតែនៅវត្តយើងខ្ញុំគណាអាត្មាភាពព្រៃដំរីទឹកនេះឡើងលើកនេះជាលើកទី 2 លើកទី 1 ដំរីទឹក
ឡើងមកក្នុងចំណោមជើងវត្តសាលាពោធិក្នុងឆ្នាំ1935ខ្ញុំប្រកាសថាអត្តមាភាពនឹងមានជាប្រធានសង្ឃក្នុងអាវាសវត្តមកសាជាមិននៅខាងឡៃទេនៅខាងឡៃទៅក្រៅឈើដែលតែនោះក៏ឆ្លុះចូលទៅក៏តែយើងចូលបានមួយគេចូលបានចូលហើយពេញតែពេលនេះយើងធ្វើអាចារ្យធ្វើការបាននៅសត្វនេះតែជាងនេះយើងចូលនៅក្រៅឈើទៅហើយដើម្បីជួយរៀបចំកន្លែងនេះបន្តិចនោះផ្នែកកម្មការយើងកាន់គូដល់ហោតអោទៀងមកអស់គ្នាមកអស់គ្នាអោទៀងមកถึงគូដល់មកទៀងមក